Berupa apa nikmat Allah? Nikmat Allah berupa pertolongan Allah. Jadi kalau kamu mengistilahkan atau mendefinisikan nikmat Allah selalu dengan materi, itu salah. Karena nikmat Allah itu banyak sekali bentuknya. Salah satunya adalah bentuk pertolongan Allah yang datang kepada kita. Bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah yang datang kepada kita. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Nah, salah satunya nikmat Allah adalah bentuk pertolongan Allah. Terjadi pada saat kapan? Terjadi pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi kemarin kita sudah bahas ini ya, perang Khandaq ini yang bagaimana? Perang Khandaq itu adalah perang di mana para kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000 melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 10.000. Jadi 3.000, 10.000, tetap 3 kali lipat, ya enggak? Secara logika, kita pasti akan dikalahkan oleh kafirin. Tapi nyatanya menang. Kemenangan tersebut tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Allah. Wa arsalna alaihim rihan wa dalam tarauha. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Itu Allah sudah katakan itu. Nah, 3.000 melawan 10.000. Ini tentu tidak seimbang. Nah, pada saat itu di dalam kaum muslimin ada banyak sekali orang-orang munafik. Orang-orang yang sejatinya mereka tidak kuat dalam iman, sejatinya mereka masuk di dalam Islam hanya sekedar ingin merongrong apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Termasuk di dalamnya kita kenal seorang munafik yang sangat terkenal dalam setiap perjalanan perjuangan Nabi dalam peperangan. Dia adalah Abdullah bin Ubay. Anda sudah sangat kenal tuh. Di perang ini pun itu ada namanya Abdullah bin Ubay. Di perang Badar yang asalnya kita jumlahnya hampir 700 tinggal 300. Coba bayangkan. Di perang ini juga sama. 3.000 nanti itu belum dirongrong lagi oleh Abdullah bin Ubay. Ini adalah satu hal yang tidak asik menurut orang muslim. Sehingga Allah meyakinkan kepada mereka fa'arsalna alaihim rihan wa lam tarauha. Orang mukmin bagaimana waktu itu? Ya sempat tergoncang juga terkait tentang penggembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka tetap mengatakan, bayangkan kita jumlahnya sedikit melawan jumlah mereka musuh banyaknya sebegitu. Kita kayak-kayaknya datang ke medan perang itu menyerahkan diri dan mati konyol. Banyak yang mengatakan itu, ada sekitar 70. Ya, ada sekitar 70 pasukan muslim yang terpengaruh sudah ya oleh Abdullah bin Ubay. Nah, kalau 3.000 dikurang 70 kan sudah berkurang itu. Namun bagaimana yang lain? Yang lain tetap teguh di dalam pendiriannya. Jadi perang Khandaq ini kan awalnya diawali dengan perang sebelumnya. Ya. Kalau nggak salah, perang Khaybar kalau nggak salah. Di mana perang Khaybar ini dilakukan dan dimenangkan oleh orang Muslim, sehingga tanah Khaybar ini dikuasai oleh orang Muslim. Kafir Quraisy di tanah Khaybar itu panas. Kemudian melobi, setidaknya ada 3 suku kafir Quraisy yang ikut di dalam perang Khandaq ini. Jadi jumlahnya begitu banyak. Bahkan kalau kita lihat, ini juga ada campur tangan daripada pasukan Romawi dan pasukan Persia. Masuk di dalam pasukan perang Khandaq dari kalangan musuh. Nah, jumlahnya tentu banyak, 10.000 itu. Nah, perang Khandaq sekali lagi ini berlaku untuk kaum muslim yang masih ada di Madinah. Jadi kota Madinah ini kalau seandainya kita kalah, pasti kota Madinah akan pindah. Nah, kenapa? Karena ini orientasi mereka. Tujuan mereka memerangi orang muslim
pada saat perang Khandaq ini atau perang Ahzab. Dikatakan perang Khandaq itu karena membuat parit atas usul siapa? Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi sudah ada Pak. Nanti kalau mereka datang, mereka melewati parit tersebut, tinggal diuruk saja, kan gitu kan? Nah, jadi kalau tidak kita menang, pasti Madinah itu akan dikuasai oleh mereka. Karena sebelumnya tanah Khaybar itu kita menang dan kita kuasai tanah mereka. Sehingga orang-orang kafir tidak lagi di sana. Dan ada yang di sana tapi dengan kontrak kerjasama. Ya, jadi kebun-kebun milik penduduk tanah Khaybar yang dalam tanda kutip mau tunduk di bawah peraturan pemerintahan Nabi, maka mereka tetap di sana dan diperdayakan sebagai apa? Namanya pengelola dari tanah perkebunan. Konsekuensi yang besar manakala kita kalah dari perang Khandaq ini. Itu kita sudah dikepung tuh. 10.000 itu sudah mengepung Madinah. Sehingga alternatifnya, kata Salman Al-Farisi, jumlah kita sedikit, kalau enggak kita nanti akan pindah dari kota Madinah, dibuatlah Khandaq. Nah, pada saat itu, kekhawatiran para muslimin juga besar. Karena andai kata mereka sampai meninggalkan tanah Madinah, maka dalam kaitan ini pasukan musuh itu menunjukkan kekuatannya. Dan pasti nanti akan datang sebuah keadaan lagi atau sebuah peristiwa peperangan lagi yang menjadi rasa takut bagi mereka. Oleh karena itu, disinilah banyak orang-orang yang tadi berdebat terkait tentang kita menyerang atau ikhlas pindah. Kota Madinah coba. Di pertahanan orang muslim kalau kota Madinah itu sudah diambil oleh pasukan musuh, ya nggak ada pertahanannya. Pasti kita akan seperti nomaden itu, kaum-kaum nomaden akan pindah-pindah. Nah, sementara itu adalah pusat pemerintahan Islam waktu itu. Pada saat itu bagaimana? Mereka siap-siap dan melawan banyak daripada pasukan musuh. Nah, pada saat itulah Allah mengatakan, mengulang lagi. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfalikum. Ketika pasukan-pasukan musuh datang ke kamu dari arah atas kamu dan dari arah bawah kamu, maka pada saat itu matamu itu akan terpecah, akan melenceng kemana-mana karena ketakutan. Wabalaghatil qulubul hanajir, dan hati pada saat itu juga terasa sesak sekali. Itu rasa takutnya begitu mencekam kawan-kawan. Watadunnu billahi donuna, dan kamu menyangka bahwa Allah itu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Itu maksudnya adalah Allah nggak akan menolong kita. Allah nggak menolong kita. Allah membiarkan kita dan lain sebagainya. Ya, hunalika ubtuliyal mu'minun. Pada saat itu dengan jumlah kita yang sedikit, jumlah mereka yang banyak, dan pada saat mereka datang kita ketakutan, mata kita terbelalak-belalak, hati kita itu terasa sesak karena takut banget. Pada saat itulah ujian Allah. Jadi rasa takut terhadap perang dalam jumlah yang sedikit dengan melawan jumlah yang banyak itu menjadi ujian. Ujian bagi siapa? Bagi keimanan kita. Pada saat itu tereliminasilah mereka yang imannya tidak kuat dengan iman yang kuat. Iman yang kuat tetap akan dalam barisan di barisan Rasul. Dan iman yang tidak kuat akan keluar dari barisan Rasul. Siapa iman yang tidak kuat itu? Golongan Abdullah bin Ubay. Dulu rek. Jadi awakmu itu nek nang pondok, kalau kita ibaratkan di pondok. Di pondok itu kan banyak sekali ujiannya. Nah, disitulah eliminasi yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Tetap di pondok atau tidak di pondok. Dulu saya cerita awal mondok, ya, saya di pondok, di mana di pondok tersebut santrinya sudah senior semua, SMA dan kuliah. Yang MTS itu cuma kami berempat. Pada saat itu kami sering disiksa. Nah, disitulah
kami menetapkan, kami tetap di pondok atau keluar dari pondok. Abang saya nggak kuat. Akhirnya pindah ke rumah, nggak mondok lagi. Nah, ketika pindah pondok lagi di Muhyiddin, saya di pondok itu di Al-Mimbar itu 1,5 tahun. Di Muhyiddin setelahnya. Jadi tahun 2004 sampai ke 2012. Nah, itu diuji lagi di situ. Nah, karena memang di situ kan banyak pelajarannya harus dihafalkan semua. Kemudian tidurnya nggak dapat tempat tidur. Karena saya katakan pondoknya itu ukuran kamarnya hanya 3 atau 4 kali 5 atau 6. Isinya 25 orang. Nah itu diisi dengan lemari yang kecil-kecil segini aja, itu sudah separuh. Sehingga lemari itu bertingkat gitu. Lemarinya kecil segini nih. Ya tingginya segini juga. Nah itu ujiannya besar sekali. Nah disitulah kemudian rasa tidak enak, rasa kangen, rasa apa dan lain sebagainya muncul. Dan itu merupakan eliminasi. Man kana yuridu khairan fal yufaqihu fiddin. Eliminasi. Barang siapa yang diharapkan oleh Allah untuk menjadi baik, mereka akan dipintarkan dalam masalah agama. Tidak semua yang di pondok akan menjadi pintar di dalam masalah agama. Itulah eliminasi. Ujiannya begitu. Melihat kawan, enak ya, kuliah di luar, sekolah di luar, enak ya, enak ya, enak ya, enak ya. Itu begitu, ujiannya begitu. Nah kalau yang itu sih, kalau yang kayak gitu kayaknya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, yang jadi berat adalah 3 ujian. Yang pertama, orang tuanya mendadak nggak mampu membiayai. Nah, yang kedua, orang tuanya meninggal. Yang ketiga, pacaran. Ini 3 ini yang paling berat di pondok pesantren. Kata Mbah Wahab, kalau lulus dari 3 ujian ini, nanti akan menjadi 3 orang. Jadi kiai, jadi orang kaya, atau jadi dukun. Jadi bukan dukun cabul tapi ya. Nah, dukun maksudnya apa? Itu loh biasanya diminta suwuk-suwuk itu loh. Atau diminta untuk kemudian menangkal apa. Padahal juga bukan sakti. Tapi kalau orang sudah diyakini itu biasanya menjadi sakti. Karena Allah itu meletakkan kesaktiannya kepada orang yang diyakini oleh orang. Jadi, anna indadoni abdibih. Itu begitu. Ujian. Awakmu kuliah, ya itu ujian. Sing ngono, sing ngene, sing ngono, sing ngene. Udah, selesaikan ujian itu. Tidak perlu dianggap sebagai sebuah masalah yang kemudian menghentikan langkahmu untuk kemudian selesai. Nah, di sekolah juga sama. Ujian-ujian semua. Jadi, siapa yang betul-betul mondok, dia pasti akan menahan rasa yang tidak enak di pondok. Tapi bagi siapa yang mereka yang tidak betul-betul mondoknya, gampang mereka untuk pindah dari pondok. Itu begitu. Ujian. Oh, saya dulu keinginannya, ekspektasinya itu Al-Azhar, bos. Al-Azhar, nggak main-main. Ya. Tapi dicegah oleh Yai untuk kemudian nggak ke Al-Azhar. Di sini saja. Yang ikut Yai, karena yang saya pegang adalah ala latanalul ilma ila bisitatin. Ya, salah satunya adalah irsyadul ustadz. Jadi 6 syarat untuk seseorang menjadi sukses itu ngikuti ustadz salah satunya. Dulu zaman panjang mondoknya, lama mondoknya. Ya, dakain itu cerdas yang dimaksud adalah ulet, meski bodoh tapi ulet belajarnya. Ya. Hirsin semangat, pantang menyerah belajarnya. Nah, itu begitu-begitu. Dakain, wahirsin, wastibaren, wabul khotin, dan lain sebagainya. Nah itu pegang. Nah salah satunya adalah irsadul ustadz, petunjuk dari guru. Mungkin kalau saya
Al-Azhar saya nggak akan seperti ini saat ini, ya kan? Nggak akan seperti ini. Dan mungkin banyak hal hikmah daripada dilarangnya saya ke Al-Azhar. Yang saya tidak tahu. Kok saya ngikut aja Yai. Ya. Terus ini ujian. Jadi begitu banyaknya pasukan musuh dengan kita yang sedikit jumlahnya. Itu menjadi ujian keimanan kita. Tetap dalam barisan Nabi atau tidak tetap dalam barisan Nabi. Nah begitu juga ucapan-ucapan yaimu, ucapan-ucapan gurumu itu semuanya ujian. Nah, kamu nggak tahan, pasti ada rasa suudon. Kalau sudah suudon, pasti membenci gurumu, membenci kiaimu. Ya kan? Tadi saya siang tadi sudah ngomong ke kamu. Ya, betapa bahayanya punya rasa suudon kepada guru, kepada kiai. Maka kalau sudah punya rasa suudon sama kiai, sama guru, nggak akan terbuka hatinya sedikit pun untuk menerima kebenaran. Karena kamu lihat, siapa mereka yang tersesat adalah mereka yang tidak membuka hati dalam kebenaran. Siapa mereka yang tidak mau membuka hati dalam kebenaran? Mereka adalah sombong. Sombong. Lihatan Abaljan yang tidak mau tunduk meskipun diperintah Tuhan untuk tunduk kepada atau menghormat kepada Nabi Adam. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa mereka orang sombong? Orang sombong adalah orang yang membanggakan diri dan tidak menerima kebenaran. Coba. Jadi orang sombong itu bukan pakaian yang bagus, kawan-kawan. Nggak akan terbuka suudon itu. Jadi bagaimanapun saya sudah banyak cerita mengait tentang itu. Ketika hati saya suudon sikit aja loh kok belajarnya apa-apa yang sudah diajarkan toh. Gitu aja dalam hati saya, itu saya sudah takut. Man ta'ada syaihu ukiba bisalah sati baliatin. Takut itu. Nah, oke. Jadi ujian. Nah, tinggal bagaimana kamu menyikapinya. Kalau kamu pintar menyikapi, sesuai dan tepat menyikapi, pasti kamu lulus. Nah, enggak ya, enggak lulus. Nah, perang Ahzab ini dilakukan pada saat kapan? Itu di periode tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah, berarti kan masih muda banget di Madinah, ya enggak? 5 tahun itu masih 5 Hijrah. Oh, 5 Hijrah itu Muhajirin itu dibuang dari Makkah 5 tahun sebelumnya. Ini mau dibuang lagi dari Madinah. Tadi mereka pasti memikirkan yang enggak. Katakan tadi, Fa'id dakhatil absaru wa balghatil qulubul khanajir. Itu keadaan yang mencekam sekali. Tentu iman kita itu diuji waktu itu. Pada saat itu mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluh ila kharurah. Apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasul itu adalah bohong. Nabi itu tidak pernah bohong. Setuju nggak? Allah pernah bohong? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ketika Allah mengatakan akan kami tolong, itu nggak pernah akan bohong. Nggak pernah akan bohong. Hanya saja menunggu siapa tadi yang keluar dari barisan dan siapa yang masih ada dalam barisan. Jadi selamanya kawan-kawan orang mukmin itu akan ditolong. Dan tidak pernah akan kalah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak pernah akan kalah. Kekalahannya adalah karena kecerobohan. Contoh perang apa? Perang Uhud. Strategi sudah diatur oleh Rasulullah dengan 50 orang pemanah dari atas. Dan terus pasti harus tetap di atas meskipun apapun yang terjadi. Tapi enggak, waktu itu ketika merasa menang, mereka turun nih. Sementara di situ ada Khalid bin Walid dalam tanda kutip waktu itu masih belum masuk Islam. Yang melihat pasukan kita sudah turun dari atas. Balik lagi Khalid bin Walid. Semuanya balik lagi. Karena jumlah kita sedikit loh. Nggak pakai
strategi yang benar pasti kalah. Jumlahnya mesti 1:3. Nah pada saat itu kalah, karena itu tadi. Jadi peperangan Nabi yang dilakukan oleh Nabi kalah itu hanya satu ini. Meskipun jumlahnya jomplang kabeh. Nah itu menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang taat kepada Nabi, siapa yang tidak taat kepada Nabi. Karena strategi sudah ditetapkan tuh oleh Nabi. Ojo medun kata Nabi kalau nanti kita dalam medan perang. Sampai kapanpun, kecuali sudah dalam keadaan aman. Itu enggak turun karena di bawah itu sudah banyak harta ghanimah yang ditinggalkan, mau diambil. Dikira kita sudah menang. Turun, Khalid bin Walid masih mengitari kita. Balik lagi Khalid bin Walid. Nah di situ Nabi Muhammad juga dalam kondisi yang sangat-sangat darurat ya. Karena memang pada saat itu Nabi Muhammad itu dikejar tuh. Tapi selamat. Kan gitu, tapi selamat. Oke. Janji Allah itu pasti ditepati. Dan mereka mengatakan, mana janji Allah? Janji Allah dan janji Rasul ini bohong.